Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Bertempat di pinggir jalan raya, film diawali oleh seorang murid yang sombong dan kaya bernama Hui-sik. Ia merasa dirinya sebagai penguasa karena kekayaannya. Dengan uang dan kekuasaannya, Hui-sik menindas teman-teman sekelasnya, termasuk Seong-in. Ia bahkan menyewa preman untuk menghajar siapapun yang tidak mau tunduk kepadanya. Namun kita akan difokuskan pada seorang murid yang tidak berani melawan, bernama Hyun-tae. Ia adalah rekan Seong-in, korban kesombongan Hui-sik. Ketika Hui-sik mengetahui hubungan mereka, Hyun-tae langsung menjadi target kejamnya. Meski tidak melakukan kesalahan apapun, Hyun-tae menjadi sasaran tinju dan tendangan Hui-sik dan anak buahnya. Ia dipaksa untuk menjadi bantal bagi Hui-sik yang semakin sombong dan kejam. Setelah Hyun-tae dihajar, barulah Seong-in datang menemui sahabatnya yang kesakitan. Ia tidak bisa menolong tepat waktu karena mereka berdua bersekolah di tempat yang berbeda. Sehingga Seong-in merasa kesulitan melindungi sahabatnya dari kejahatan tersebut. Ia hanya bisa memendam kekesalannya dan menahan amarahnya. 나 이제 싸움 안 하려고. Saat sedang berjalan pulang, Seong-in tidak sengaja melihat Hui-sik berjalan di depannya. Lantas ia pun langsung menghampirinya. Hubungan Seong-in dan Hyun-tae sangatlah dekat, mereka sudah bersahabat sejak kecil. Mereka tidak pernah ragu untuk berbagi apapun, bahkan orang tua mereka juga sudah seperti saudara. Ayah Seong-in bahkan memberikan kartu kredit kepada Seong-in untuk digunakan bersama Hyun-tae, sebagai simbol kepercayaan dan kebersamaan mereka. 너랑 있을 때 치킨 사 먹으러 갔는데 가지고 왔어. 너무 치지 마. 아 진짜로. Meskipun memiliki wajah tampan, Seong-in memiliki sisi lain yang unik. Ia tidak memiliki teman selain Hyun-tae, sehingga ia sangat tergantung pada sahabatnya itu. Seong-in memiliki perasaan cemburu yang kuat jika Hyun-tae berjalan dengan orang lain. Seperti hari sebelumnya ketika Hyun-tae akan pergi dengan pacarnya, Seong-in merasa kesal dan meminta agar Hyun-tae tidak berjalan dengan pacarnya lagi. 알았어, 내가 전화할게. 끊어. 뭐 은진이야? 씨발 꺼져 그냥 뭐라. 뭐 은진이야? Hyun-tae memilih untuk mengabaikan perasaan Seong-in dan tetap melanjutkan jalan dengan kekasihnya. Meskipun ia tahu bahwa hal itu akan membuat Seong-in merasa jengkel, Hyun-tae berani mengambil risiko dan menghadapi hal buruk dengan sahabatnya. Ia memutuskan untuk memprioritaskan hubungan dengan kekasihnya, meskipun itu berarti mengorbankan hubungannya dengan Seong-in. Hyun-tae tiba-tiba merasa bersalah ketika sedang kencan dengan kekasihnya. Ia menyadari bahwa mengabaikan perasaan Seong-in adalah kesalahan besar. Tanpa ragu, Hyun-tae langsung mengakhiri acara kencannya dan mulai menghubungi Seong-in untuk menanyakan di mana sahabatnya itu berada. 먹었어? Perkenalkan, ia bernama Yosep, seorang penagih hutang yang kejam dan tak kenal ampun. Ia tidak segan-segan memukuli pelanggannya yang menunggak terlalu lama. Dengan ditemani saudaranya bernama Hong, mereka menjadi duo penagih yang tak terkalahkan. Mereka ditakuti oleh setiap pelanggan, terutama Hong yang terkenal dengan kebrutalannya. Hong tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan jika ada yang membuatnya jengkel. 돈을 빌렸으면 갚아야죠. Hui-sik yang menyaksikan kehebatan duo penagih hutang itu, langsung teringat akan kesempatan untuk membalas dendamnya. Ia memandang Yosep dan Hong dengan penuh harapan, dan langsung meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Seong-in, orang yang selama ini belum tertandingi. 너무 눈에 띈다. Setelah proses tawar-menawar harga selesai, Hui-sik pun membawa Yosep dan Hong ke taman tempat Seong-in biasa berkumpul bersama teman-temannya. Di sana, Hui-sik langsung menantang Seong-in untuk berduel di lokasi yang telah dipersiapkannya dengan matang. 내가 너 오늘 못 눕히면 나가 뒤진다.
Tanpa basa-basi lagi, Huisik langsung melancarkan serangan pertama dengan nada sombong, menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi. Setelah Huisik dan kedua temannya terjatuh, Yosep baru turun tangan untuk mengambil alih kendali situasi. Murka karena kekalahan Yosep, Hong langsung melancarkan serangan mendadak ke arah Seong-in dengan kecepatan luar biasa. Ia menghantam Seong-in tanpa ampun, sama sekali tidak mempedulikan bahwa lawannya sudah tidak mampu melawan lagi. Sementara itu, Hyun Tae yang baru saja tiba di taman hanya menemukan tas Seong-in yang tergeletak di tiang. Ia mencoba menghubungi Seong-in beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Tanpa menyadari bahwa sahabatnya saat itu tergeletak dalam kondisi kritis, menjadi korban kebrutalan Hong yang tidak terkendali. 담배 피러 갔나? Merasa ada yang tidak beres, Hyun Tae memutuskan untuk mencari keberadaan sahabatnya. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat di mana Seong-in sedang menjadi korban kebrutalan Hong. Hyun Tae hanya bisa menangis di balik dinding karena tidak bisa membantunya, tidak berdaya melihat sahabatnya yang malang itu dipukuli tanpa belas kasihan. Setelah semua orang pergi, dua sahabat itu saling menatap, di mana Hyun Tae hanya bisa menangis karena merasa pengecut. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sahabatnya, dan hanya bisa memandangi Seong-in yang tergeletak dalam kondisi kritis, nyaris tidak bernyawa. Sejak hari itu, kehidupan Hyun Tae berubah total. Ia memutuskan untuk mengisolasi diri dari Seong-in, bahkan ketika mereka berpapasan, Hyun Tae tetap diam. Satu-satunya kalimat yang terucap dari bibirnya adalah, "Aku akan membuktikannya kepada kamu." Seong-in tidak mengerti apa yang dimaksud Hyun Tae, tapi kalimat itu ternyata menjadi kata-kata terakhir yang ia dengar, sebelum Hyun Tae menghilang dari kehidupannya. 보여준다고. Meskipun sudah tidak bersama lagi, orang tua mereka masih penasaran tentang hubungan pertemanan mereka. "Apa kalian sedang bertengkar?" tanya mereka. Baik Hyun Tae maupun Seong-in tidak bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya. Mereka hanya terdiam dan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan orang tua mereka. 싸웠어. 밥은 먹었어. Kita sebut saja Bapak Jamal, seorang penyelenggara tarung bebas, menyebarkan pamflet tentang acaranya. Hyun Tae yang mengetahui hal ini, langsung tertarik untuk mencobanya. Ia ingin membuktikan diri dan tidak lagi menjadi beban bagi Seong-in. Dengan harapan bisa membantunya di pertarungan selanjutnya, Hyun Tae memutuskan untuk mengikuti tarung bebas tersebut. 담배 끄시고 자 오늘도 이 승수가 올라갈수록 수수료가 떨어지니까 너무 아깝다고 생각하시죠. 자 이제 한번 보여볼게요. Sesampainya di tempat pertarungan, Hyun Tae yang masih sangat muda langsung diremehkan oleh Pak Jamal. Melihat skill Hyun Tae yang terlihat biasa saja, Pak Jamal sudah kehilangan harapan. Ia meragukan kemampuan Hyun Tae untuk bertahan hidup dalam pertarungan yang saat ini. Pertarungan itu ternyata membuka mata Pak Jamal akan bakat alami Hyun Tae. Ia mulai tertarik dan penasaran dengan kemampuan Hyun Tae. Yang menarik adalah, Hyun Tae sendiri mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan latihan sama sekali. Ia hanya belajar dengan mengamati sahabatnya, yaitu Seong-in ketika sedang bertarung. 싸움 좀 많이 하고. 그렇지.
아, 나 뭐 누구를 뭐 개싸움 문지기로 하시. Di taman yang biasa menjadi tempat bermain Seong-in dan Hyun-tae, pacar Hyun-tae datang untuk mencari informasi tentang keberadaan Hyun-tae. Ia khawatir karena setelah kencan terakhir, Hyun-tae tidak pernah lagi muncul atau berkomunikasi dengannya. 너한테 열쇠 주러 간다고 한 날부터 변했잖아. 간다. Seong-in sendiri telah beberapa kali mencoba menghubungi Hyun-tae, tetapi tidak pernah diangkat. Hal ini membuat Seong-in berpikir bahwa kerenggangan antara mereka disebabkan oleh kejadian di mana Hyun-tae melihatnya terluka oleh orang suruhan Hui-sik. Sehingga Seong-in pun langsung marah dan mencari Hui-sik saat itu juga. 이게 어딨냐? Hui-sik baru saja pulang dari les ketika ia menerima panggilan dari teman sekelasnya yang juga bisa dianggap sebagai anak buahnya. Mereka memberitahu Hui-sik bahwa Seong-in sedang mengamuk dan menghajar mereka semua. Mendengar hal ini, Hui-sik langsung marah dan memutuskan untuk membuat perhitungan dengan Seong-in. Ia merasa bahwa Seong-in telah berani menyentuh anak buahnya, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. 뭐예요, 출발 안 하고? Keesokan harinya, Hui-sik mendatangi Hyun-tae dengan sikap yang sombong dan menghina. Ia berlagak seolah-olah dirinya adalah penguasa hanya karena memiliki banyak uang. Namun yang mengejutkan adalah Hyun-tae tidak sedikit pun melawan atau menunjukkan tanda-tanda marah. Hal ini malah membuat Hui-sik semakin berlagak dan percaya diri. Ia merasa bahwa dirinya memang absolut dan tak terkalahkan. Tanpa mengetahui apa yang dialami Hyun-tae, Seong-in yang sebenarnya hanya memiliki Hyun-tae sebagai temannya, tiba-tiba saja mendapatkan perhatian dari ketua kelasnya sendiri. Seong-in menerima perhatian ini dengan terbuka, dan berusaha untuk menerima pengalaman baru ini sebaik mungkin. Karena saat ini Seong-in merasa bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sampingnya, sehingga perhatian dari ketua kelasnya menjadi sesuatu yang berarti bagi dirinya. 너 밴드 남는 거 있니? Malam itu, Seong-in dan ketua kelasnya bertemu lagi dan menghabiskan waktu bersama dengan berbicara dan berbagi cerita. Ketua kelasnya sangat gembira karena bisa berduaan dengan orang yang dicintainya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Seong-in tidak seperti yang dikatakan orang lain. Bahwa ia sebenarnya bukanlah orang yang jahat dan kejam, melainkan orang yang baik, lembut, dan perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa Seong-in adalah orang yang berintegritas dan menghormati batasan orang lain. 잘난 체를 유지하는 게 쉬운 줄 아니? 그럼 학교에서 이렇게 예쁘고 맨정신으로? 씨발 라면 먹을 걸. Sementara itu, Hyun-tae masih bersama Pak Jamal menuju ke pertarungan selanjutnya. Pak Jamal memberikan peringatan kepada Hyun-tae bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Lawan yang akan dihadapi Hyun-tae adalah orang yang tak terkalahkan, sehingga Pak Jamal meminta Hyun-tae untuk tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Pak Jamal juga memberikan saran kepada Hyun-tae untuk menyerah jika ia sudah tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Ini menunjukkan bahwa Pak Jamal lebih memprioritaskan keselamatan Hyun-tae daripada kemenangan dalam pertarungan. Pak Jamal tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya ketika Hyun-tae berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Lawan yang dianggap kuat itu langsung terjatuh hanya dengan beberapa pukulan saja. Pak Jamal merawat Hyun-tae seperti adiknya sendiri, memastikan keamanannya dan bahkan rela berbagi makanan dengannya karena terlalu menyayanginya. Kasih sayang Pak Jamal terhadap Hyun-tae semakin mendalam, dan ia menganggap Hyun-tae sebagai bagian dari keluarganya. 야, 이것도 먹어. Pak Jamal bertanya kepada Hyun-tae tentang rencana penggunaan uang hasil pertarungannya. Awalnya Hyun-tae menjawab bahwa ia ingin menggunakan uang tersebut untuk jalan-jalan bersama sahabatnya. Namun ia langsung memotong percakapan tersebut dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Hyun-tae menyatakan bahwa uang bukanlah segalanya baginya. Ia hanya ingin menjadi kuat dan berharap bisa bertarung secara berkelompok. 뭐 이렇게 못 사서 한달이냐? 말하자면 길어요. 하는 데가 있긴 한데
Pak Jamal terkesan dengan jawaban Hyun Tae dan menyambut baik keinginannya untuk bertarung secara berkelompok. Ia kemudian menyarankan Hyun Tae untuk melakukan pertarungan di tempat lain, yang lebih sesuai dengan keinginannya. 안 해주시겠죠? 이 새끼가 이게 아주 사람 골수까지 빼먹으려고 그러네. Balik lagi ke Yosep dan saudaranya, kembali melakukan tugas menagih hutang. Namun kali ini Hong terlalu bersemangat dan memukuli nasabahnya dengan kejam, sehingga korban tersebut mengalami luka parah. Tindakan Hong yang tidak berperi kemanusiaan itu memicu reaksi keras dari korban. Ia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan menuntut uang perdamaian dengan jumlah yang sangat besar. Yosep hanya bisa menunjukkan raut wajah datar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin meminta bantuan bosnya, tapi tahu itu tidak akan direspon. Menyalahkan Hong juga tidak mungkin, karena meskipun kemampuan gelutnya hebat, Hong memiliki kepribadian yang unik, seperti anak kecil yang mudah meledak emosinya ketika marah. Yosep tahu bahwa Hong tidak bisa dikontrol ketika amarahnya memuncak, sehingga ia merasa tidak berdaya dalam situasi ini. 봐봐. 잘 됐네. Keesokan harinya, Seong-in kembali dipertemukan dengan ketua kelasnya, yang kali ini mengajaknya untuk menonton film di bioskop. Seong-in menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Namun ketika mereka berdua hendak naik bus, Seong-in mendapat panggilan telepon dari Hyun Tae. Mendengar suara Hyun Tae, wajah Seong-in langsung berubah menjadi ceria. Ia memutuskan untuk menunda acara dengan ketua kelasnya, dan memilih untuk memprioritaskan pertemuan dengan Hyun Tae, karena bagi Seong-in, Hyun Tae adalah orang yang paling spesial. 이거 타야 되는. 야, 영화관 다음에 가요. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan kebahagiaan, Seong-in justru dikejutkan oleh kenyataan yang menyakitkan. Babak bulurnya terus memuncak, dan ia merasa harus membuktikan sesuatu. Namun hal itu membuat Seong-in merasa kesal dan frustrasi, sehingga ia kembali beranggapan bahwa Hui-sik adalah penyebab dari semua masalah ini. Dengan rasa marah yang memuncak, Seong-in langsung pergi untuk mencari keberadaan Hui-sik. 야, 승인아. Pak Jamal mengajak Hyun Tae untuk mengunjungi tempat sahabatnya, di mana mereka akan mengikuti pertarungan berkelompok. Namun karena kekurangan personil, Pak Jamal memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sahabatnya langsung merasa takut, karena mereka tahu betapa kuatnya Pak Jamal. Untuk menyeimbangkan kekuatan, mereka memutuskan untuk tidak bertarung 2 lawan 2, melainkan lawan 4. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengantisipasi kekuatan Pak Jamal dan mencegahnya menang dengan mudah. 안 돼. 진짜 안 돼. 야, 선수들 결혼 투당 20. 존나 비싸네 이 개새. Mari kita tinggalkan sejenak pertarungan Pak Jamal dan berpindah ke lokasi Hui-sik. Setelah pulang dari les, Hui-sik didatangi oleh Yosep yang meminta bantuan untuk meminjamkan uang. Namun karena saat itu Hui-sik tidak membutuhkan seorang petarung, ia hanya bisa meminta maaf dan menolak permintaan Yosep. Meskipun Yosep memiliki kemampuan untuk memaksa Hui-sik, ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia hanya mengangguk dan langsung pulang. Baru saja Yosep meninggalkan tempat itu, Seong-in tiba-tiba muncul bersama anak buah Hui-sik. Dengan wajah yang marah dan tatapan yang tajam, Seong-in langsung melakukan aksinya dan meminta agar Hui-sik tidak mengganggu kehidupannya lagi. Alhasil Hui-sik pun langsung menghubungi Yosep dan berjanji akan memberikan uang yang dia butuhkan. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi Yosep, yaitu membantunya mengurus Seong-in yang kelakuannya semakin membrutal. Hari berganti, Hui-sik awalnya berencana untuk menemui Hyun Tae, namun setelah mendengar kabar dari bawahannya bahwa Hyun Tae sudah tidak bergaul dengan Seong-in, Hui-sik mulai mengalihkan perhatiannya ke target lain. Ia memutuskan untuk menyakiti si ketua kelas, dan langsung menghubungi Seong-in untuk melaporkan hal itu. Dengan nada menantang, Hui-sik meminta Seong-in untuk bertarung esok hari, agar permasalahan mereka bisa segera diselesaikan. 좋아. 우리 여기까지 글 썼으면 마침표는 찍어야지. 알지? 내일 거기로 다시. 이러진 않지. 내가 씨발 족가지 말고 전에 너 쳐맞은.
Tak lama, si ketua kelas muncul di hadapan Seong In dengan wajah yang memprihatinkan. Aku baru saja terjatuh dari tangga, katanya dengan nada yang sopan, berusaha menyembunyikan kebenaran di balik senyumnya. Namun Seong In tidak terlalu yakin dengan alasan si ketua, dan ia mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. 미안해. 상태가 좀 그렇지. Di tengah kesibukan sekolah, Hyun Tae mendengar kabar yang membuatnya terkejut. Seong In akan melakukan duel dengan Hui Sik. Tidak yakin apakah kabar itu benar, Hyun Tae langsung mendatangi Seong In dan bertanya langsung kepadanya. Ia ingin memastikan apakah kabar itu hanya rumor atau memang benar-benar akan terjadi. 전에 내가 말했지. 보여줄게. Malam hari sebelum duel, Seong In terlihat gelisah dan resah. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan apa yang akan terjadi besok. Kegelisahan itu membuatnya merasa tidak tenang dan cemas. Dalam keadaan seperti itu, Seong In tiba-tiba mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia menghubungi Hui Sik dan meminta agar jadwal pertarungan dimajukan. Alasannya sangat mengejutkan. Seong In ingin menjadi satu-satunya yang terluka dalam pertarungan itu, sehingga Hyun Tae akan aman dan tidak terlibat dalam konflik tersebut. Hari pertarungan telah tiba, dan semua pihak tampaknya sedang bersiap untuk melakukan duel terakhir. Hyun Tae yang masih khawatir tentang keselamatan Seong In, menghubungi Pak Jamal untuk meminta bantuan atau saran. Namun sayangnya Hyun Tae tidak mendapatkan jawaban dari Pak Jamal. Meskipun demikian, ia tidak menyerah dan tetap berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi pertarungan, Seong In langsung mengejutkan semua orang dengan mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia tidak bersedia untuk bertarung dan memilih untuk menyerah. Seong In meminta agar mereka berhenti mengganggu dia dan sahabatnya. Di tengah perundingan antara Seong In dan lawan-lawannya, ia telah mencoba menghubungi Seong In sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Karena khawatir akan keselamatan sahabatnya, Hyun Tae langsung mendatangi lokasi tersebut. Ia tidak ingin kejadian di masa lalu terulang lagi. Setelah para kucrut berhasil dikalahkan, Hyun Tae langsung mengalihkan perhatiannya ke Yosep yang telah bersiap-siap untuk melawannya. Ketika Hyun Tae sedang kewalahan melawan saudaranya Yosep alias Hong, tiba-tiba Pak Jamal muncul di lokasi tersebut. Ia datang setelah sebelumnya mendapat panggilan yang tak terjawab dari Hyun Tae. Melihat Hyun Tae anak didiknya tidak berdaya melawan Hong, membuat Pak Jamal merasa khawatir dan emosinya menjadi tidak stabil. Seong In datang tepat waktu, ketika Hyun Tae sedang dalam bahaya dan akan dihabisi oleh lawannya. Namun kenyataannya Yosep lah yang akhirnya menjadi penyelamat, dengan membawa saudaranya pergi dari lokasi pertarungan. Setelah pertarungan hebat itu, Seong In dan Hyun Tae akhirnya bermaaf-maafan atas apa yang terjadi sebelumnya. Kejadian itu membuka mata mereka bahwa permintaan maaf tidak selalu mudah, namun juga tidak harus melibatkan kekerasan dan pertumpahan darah. Mereka berdua menyadari bahwa permintaan maaf yang sejati membutuhkan keberanian dan kekuatan untuk mengakui kesalahan. Meskipun mereka berdua telah melewati banyak hal yang sulit, namun mereka tidak menyesali sedikit pun apa yang sudah terjadi.